Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang timnas U20 yang tadi malam menjalani matchday kedua dari AFC Cup. Itu lawan Suriah dan akhirnya timnas bisa menang walaupun cuma dengan skor 1-0, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita berhasil meraih 3 poin. Dan di permainan ini, di match ini, permainan timnas itu jauh, yang gue lihat ya, itu jauh lebih baik. Walaupun tetap masih ada kekurangan, kayak contohnya masih sering panik, terus juga terlalu berani main di belakang, terus juga salah passing tuh masih ada, itu masih kelihatan. Tapi seenggak-enggaknya dibandingkan kemarin lawan Irak, di match lawan Suriah ini permainan timnas lebih membaik, lebih koordinasinya ada, passingnya juga walaupun ada yang salah tapi masih lebih benar, dan juga finishingnya tuh lebih kelihatan gitu, dan akhirnya kan berbuah menjadi gol ya. Di babak pertama tuh 10 menit pertama itu kita tuh menguasai permainan. Kita yang menguasai bola, kita yang agresif, kita yang ngotot, kita yang bener-bener neken lini pertahanan dari Suriah. Sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, setelah itu balik uh, Suriah yang neken kita. Kita yang akhirnya kayak Suriah di 10 sampai 15 menit pertama, kita yang melakukan serangan balik cepat, operan cepat. Sebelumnya kan Suriah yang begitu. Tapi yang gue lihat di sini, lini tengah itu cenderung imbang pas skornya masih 0-0. Cenderung saling berganti lah menguasai bola. Kadang-kadang kalau nggak bisa maksa ke depan, dioper lagi ke belakang. Kalau misalnya udah dipres dari belakang, long ball ke depan. Yang gue lihat kedua tim tuh suka bermain seperti itu. Dan memang kurang efektif ya yang gue lihat. Sampai akhirnya setelah itu kita berhasil ngelakuin serangan balik setelah ditekan sama Suriah melalui Hugo Samir, langsung dia oper ke Hoki Caraka. Hoki Caraka dari sisi kiri pertahanannya Surya, dia cut inside. Dan memang itu golnya cantik banget, itu golnya bagus. Tadi gue pas nonton juga langsung, wih gitu, keren. Itu golnya keren. Dia, si Hoki itu sabar, dia nggak langsung nembak, dia lihat dulu celahnya. Begitu ada celah, dan memang dia nggak dijaga, nggak dipres ketat, semua pemain pun, termasuk gua kalau di posisi dia, pasti langsung shoot itu. Udah nggak ada pikiran buat ngoper, pasti langsung ngarahin ke sesuai posisi yang dia nyetak gol, pojok kanan atas. Dan itu emang golnya, sekali lagi gue bilang, itu bagus banget. Nah, setelah terjadi gol pertama ini bener-bener bikin semangat kita tuh makin membara ya, semakin kebakar. Kita mainnya jadi lebih agresif lagi, lebih pede, kita menguasai bola, tapi menjelang 5 menit babak pertama itu eh, Syria mulai berani untuk keluar menyerang, walaupun nggak ada efek yang terlalu berbahaya buat gawang kita. Tapi pas masuk bukan menit, pas masuk babak kedua, itu Syria dapat pulang emas gara-gara si Kuateh terlalu lama nunggu bola di atas. Kenapa, yang gue bingung tuh kenapa dia nggak coba sundul aja gitu. Kenapa dia cuma ngeliatin bola sambil nunggu bola jatuh. Padahal di belakang dia tuh ada lawan. Harusnya yang Kuateh lakukan itu dia sundul bola, jauhin dari area lini pertahanan kita. Jangan sampai kerebut. Dan tadi kan hampir aja gol. Untungnya tadi tuh tiang. Itu ya pemain Suriah yang nomor 8 itu dia first time itu kena tiang gawang yang tempat si Hoki Carakan nyetak gol di babak yang pertama itu. Kalau sampai gol seri 1-1, golnya tuh juga bagus tuh kalau sampai gol ya. Untungnya alhamdulillah puji Tuhan itu kagak jadi gol gitu loh. Dan setelah itu di babak kedua itu yang gue lihat cenderung Suriah yang lebih menyerang. Sekitar mungkin 70-80% tuh permainan dikuasain sama Suriah. Wajar, karena mereka pasti butuh gol. Dan kalau mereka sampai kalah di match ini dan memang kalah, peluang mereka hampir tertutup buat lolos ke fase gugur. Jadi mereka memang harus habis-habisan bener-bener totali nyerang. Dan mereka melakukan itu. Walaupun peluang emasnya yang bener-bener peluang emas, selain yang kena tiang tadi, itu hampir nggak ada menurut gua. Memang Surya ini dibanding Irak kemarin, levelnya masih di bawah Irak. Bahkan menurut gua masih di bawah kita dikit.
Cuman kita kadang-kadang ya itu tadi yang gue bilang, sering panikan, masih suka salah passing walaupun udah mulai membaik, dan juga terlalu berani main di belakang gitu loh. Terlalu berani main di belakang. Untungnya Surya ini juga lini penyerangannya tuh yang gue lihat itu nggak terlalu bagus, nggak sebagus Irak kemarin. Mereka kalau sampai lebih bagus dari Irak, mereka pasti bisa nyetak gol. Itu aja mereka nggak sebagus kita aja, mereka hampir bisa bikin bikin seri gitu, hampir bisa mencuri poin. Tapi intinya adalah yang gue lihat di sini, permainan kita tuh semakin membaik, dan ini jadi modal bagus buat kita buat nanti match terakhir lawan tuan rumah Uzbekistan. Yang tadi juga gue lihat udah menang lawan Irak dengan skor 1-0. Nah, Irak ini di match yang lawan Uzbekistan ini ngalamin yang kita alamin kemarin. Udah unggul jumlah pemain karena Uzbekistan kan kena kartu merah, tapi tetap aja kagak bisa menang. Itu kan berarti gue mengambil uh, gue sih nggak nonton ya yang match Uzbekistan lawan Irak itu, tapi kan berarti gue mengambil kesimpulan memang Uzbekistan ini lawan paling berat di grup ini, ditambah mereka tuan rumah. Jadi di match ketiga ini kita harus habis-habisan, karena kalau kita nggak habis-habisan, kita peluang untuk kita tersingkir tuh masih ada gitu loh. Peluang untuk kita nggak lolos grup tuh masih ada. Jadi eh, kita tetap harus incar, kalau bisa incar menang. Kalau seri itu Irak itu kalau kita seri dan Irak menang misalnya, kayaknya saya ingat gue tuh Irak yang bakal lolos. Makanya gue berharap permainan yang tadi kita udah bagus, pertahankan. Kalau bisa nanti lawan Uzbekistan kita tingkatkan, jangan sampai malah turun. Dan kesalahan-kesalahan yang kayak tadi, panikan, terlalu berani main di belakang, salah passing yang masih ada, dan mungkin uh, finishing yang kadang-kadang juga suka blur, harus diperbaikin terus. Apalagi nih nanti lawannya Uzbekistan, kita harus bener-bener habis-habisan lah sampai titik darah penghabisan gitu loh. Dan nanti lawan Uzbekistan itu kalau nggak salah tuh tanggal 7 ya. 7 Maret itu jam 9 malam. Itu bareng sama Irak lawan Suriah. Intinya apapun hasil Irak lawan Suriah, kita kalau bisa harus menang lawan Uzbekistan. Seenggaknya kalaupun cuma menang, misalnya cuma menang 1-0, seenggaknya kan kita bisa lolos sebagai runner up karena kita kalah selisih gol ya kalau kalau nggak salah gitu. Jadi intinya gue cukup bangga dengan permainan timnas di match ini, walaupun tetap ada kekurangan tapi nggak apa-apa, buat evaluasi dan diperbaiki. Kalau yang udah bagus pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Ya udah, segitu dulu aja video kali ini. Nanti gue mungkin bakal, kalau gue jadi, gue bakal bikin kemungkinan timnas buat lolosnya tuh gimana. Oke? Baik.